Cornelita Duina B. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Cornelita Dunia Budi Ariski dengan akronim 027 dari kelas PBSI AF Angkatan 2022. Di sini, saya akan membacakan salah satu karya sastra berjudul Kartu Pos dari Surga, karya Agus Nur, dan akan mereviewnya. Mobil jemputan sekolah belum lagi berhenti. Beningnya langsung meloncat menghampur. Hati-hati, teriak supir. Tapi gadis kecil itu malah mempercepat larinya. Seperti capung, ia melintas halaman. Ia ingin segera membuka kotak pos itu. Pasti kartu pos dari mama telah tiba. Di kelas, ia sudah sibuk membayang-bayangkan. Bergambar apakah kartu pos mama kali ini? Hingga bu guru menegurnya karena terus-terusan melambung. Bedingnya tertegun, mendapati kotak itu kosong. Ia melongok, barangkali kartu pos itu terselip di dalamnya. Tapi memang tak ada. Apa mama begitu sibuk hingga lupa mengirim kartu pos? Mungkin Bisari sudah mengambilnya. Bedingnya pun segera berlari berteriak, Bibi! Ia nyaris kepleset dan nabrak pintu. Bisari yang sedang mengepel sampai kaget melihat beningnya terengah begitu. Ada apa, Non? Kartu posnya udah diambil Bibi ya? Tongkat pel yang dipegangnya nyaris terlepas, dan Bisari merasa mulutnya langsung jatuh. Dia harus menjawab apa? Bisari bisa melihat mata kecil yang bening itu seketika meredup, seakan sudah menipis, karena ia terus diam saja. Sungguh ia selalu tak tahan melihat mata yang bercelak itu. Marwan hanya diam ketika Bisari cerita kejadian siang tadi. Sekarang setiap pulang, bedingnya selalu nanya kartu pos. Suara pembantunya terdengar serba-serba. Saya tidak tahu mesti jawab apa, Pak. Memang tak gampang menjelaskan semuanya pada anak itu. Ia masih belum genap 6 tahun. Marwan sendiri selalu berusaha menghindari jawaban langsung bila anaknya bertanya, kok kartu pos mama belum datang ya, Pak? Mungkin Pak Posnya lagi sakit, jadi belum sempat ngantar kemari, kata ayahnya. Lalu ia mengelus untuk anaknya. Ia tak menyangka betapa soal kartu pos ini akan membuatnya mesti mengarang-arang jawaban. Pekerjaan Ren membuatnya sering bepergian. Kadang bisa sebulan tak pulang. Dari kota-kota yang disinggahi, ia selalu mengirimkan kartu pos buat beningnya. Marwan kadang meledek istrinya. Hari ini masih pakai kartu pos. Karena Ren sebenarnya bisa telepon atau kirim SMS. Meski baru playgroup, beningnya sudah pegang HP. Sekolahnya memang mengharuskan setiap murid punya handphone agar bisa dicek sewaktu-waktu, terutama saat bubaran sekolah untuk berjaga-jaga kalau ada penculikan. Kalau memang tak pernah merasakan bagaimana bahagianya dapat kartu pos, Marwan tak lagi menggoda bila Ren sudah menjadi seperti itu. Sepanjang hidupnya, Marwan tak pernah menerima kartu pos. Bahkan rasanya ia pun jarang dapat surat pos yang membuatnya bahagia. Saat SMP, banyak teman yang punya sahabat ini yang dikenal lewat rubrik majalah. Mereka akan berteriak senang bila menerima surat balasan atau kartu pos dan memaknakannya dengan membacanya keras-keras. Karena iri, Marwan pernah diam-diam menulis surat untuk dirinya sendiri, lantas mengoposkannya. Ia pun berusaha tampak gembira surat yang dikirimkannya sendiri itu terima. Ren sejak kanak sering menerima kiriman pos dari ayahnya yang galak. Setiap kali menerima kartu pos darinya, aku selalu merasa ayahku muncul dari negeri-negeri yang jauh.
negeri yang gambarnya ada dalam buku. Ujar. Marwan ingat bagaimana Ren bercerita dengan penuh suara tenang. Aku selalu mengeluarkan semua kartu pos itu setiap ayah pulang. Ren kecil duduk di pangkuan, sementara ayahnya berkisah keindahan kota-kota pada kartu pos yang mereka pandangi. Itulah saat-saat menyenangkan dan membanggakan punya ayah pulang. Ren merawat kartu pos itu seperti merawat kenangan. Mungkin aku memang jago, aku hanya ingin benar punya kebahagiaan yang aku rasakan. Tak ingin bertahan, Marwan diam. Meski tetap saja ia merasa aneh dan lucu, pernah satu kali Ren sudah pulang, tetapi kartu pos yang dikirimkannya dari kota yang disebelahi baru sampai 3 hari kemudian. Ketukan di pintu membuat Marwan bangkit dan ia mendapati bunyinya berdiri sayu menenteng kotak kayu. Itu kotak kayu pemberian Ren. Kotak kayu yang dulu juga dipakai Ren menyimpan kartu pos dari ayahnya. Marwan melirik jam dinding kamarnya pukul 11:20. Nggak bisa tidur ya? Mau tidur di kamar papa? Marwan menggandeng anaknya masuk. Besok papa bisa antar benihnya nggak? Tiba-tiba anaknya bertanya. Ngantar kemana? Bisa hat? Benihnya mengelak. Kemana? Ke rumah Pak Pos. Marwan merasakan sesuatu menyisir di dadanya. Kalau emang Pak Posnya sakit, biar besok Binya aja yang ke rumah ngambil kartu pos dari mama. Marwan hanya diam, bahkan ketika anaknya mulai mengeluarkan untuk kartu pos dari kotak itu. Ia mencoba menarik perhatian dengan memutar DVD Pocoyo, kartun kesukaannya. Tapi benihnya terus sibuk memandangi gambar-gambar kartu pos itu. Sudut kotak ketua, siluet menara dengan burung-burung melintas langit jernih, sepeda yang berjajar di tepian kanal, pagoda kuning keemasan, deretan kafe payung warna sepia, dermaga dengan deretan yang tampak, air mancur dan patung bocah bersayap, gambar pada dinding goa, bukit karang yang menjulang, semua itu menjadi tampak lebih indah dalam hati. Rasanya, ia kini mulai dapat memahami kenapa seorang pemarang bisa begitu terobsesi pada senja dan ingin memotongnya menjadi kartu pos buat pacarnya. Andai ada Ren, pasti akan dikisahkannya gambar-gambar di kartu pos itu hingga benihnya tertidur. Bagaimana ia mesti menjelaskan semuanya pada bocah itu? Bilang saja mamanya pergi, kata Ita teman sekantor saat Marwan makan siang bersama. Marwan masih ngantuk karena baru tidur menjelang jam 5 pagi setelah benihnya puas. Bagaimana kalau ia terus? Tanya kapan pulangnya? Ya sudah, kamu jelaskan saja pelan-pelan sebenarnya. Itulah, ia selalu merasa bingung. Dari mana mesti memulainya? Marwan menatap Ita yang tampak memberi isyarat agar ia melihat ke sebelah. Diperhatikan sekantornya terlihat tengah memandang mejanya dengan mata penuh gosip. Pasti mereka menduga ia dan Ita. Atau kamu bisa saja tulis kartu pos buat dia, seolah-olah itu dari Ren. Marwan hanya tersenyum, merasa lucu karena ingat kisah masa lalunya. Mobil jemputan belum lagi berhenti ketika Marwan melihat benihnya mendekat turun. Marwan mendengar teriakan supir yang menyuruh hati-hati, tetapi bocah itu telah melesat menuju kotak pos di pagar rumah. Marwan tersenyum. Ia sengaja tak masuk kantor untuk melihat benihnya gembira ketika mendapati kartu pos itu. Kartu pos yang diam-diam ia kirim. Dari jendela, ia bisa melihat anaknya memandangi kartu pos itu, seperti tercekat, kemudian berlarian tergesa masuk rumah. Marwan menyambut gembira ketika benihnya menyodorkan kartu pos itu. Wah, udah datang ya kartu posnya?
Marwan melihat mata Beninya berkaca-kaca. "Ini bukan kartu pos dari Mama," jari Beninya menunjuk kartu pos itu. "Ini bukan urusan Mama." Marwan tak berani menatap mata anaknya ketika Beninya terisak dan berlari ke kamarnya. Bahkan membohongi anaknya saja ia tak bisa. Barangkali memang harus berterus terang. Tapi bagaimanakah menjelaskan kematian pada anak seusianya? Rasanya akan lebih mudah bila jenazah Ren berbaring di rumah. Ia bisa membiarkan Beninya melihat namanya berakhir dulu. Membiarkannya ikut ke pemakaman. Mungkin ia akan terus-terusan menangis karena merasakan kehilangan. Tetapi rasanya jauh lebih mudah menenangkan Beninya daripada tangisnya, ketimbang harus menjelaskan bahwa pesawat Ren jatuh ke laut dan mayatnya tak pernah ditemukan. Ketukan gugup di pintu membuat Marwan bergegas bangun. 12 lewat setelah ia melihat jam lamanya. "Ada apa?" Marwan mendapati Biksari yang jujur. "Beninya!" Bergegas Marwan mendekati Biksari, dan ia tercekat di depan kamar anaknya. Ada cahaya terang keluar dari celah pintu yang bukan cahaya lampu, cahaya yang terang keperakan, dan ia mendengar Beninya yang sedikitkan riang, seperti tengah bercakap-cakap dengan seseorang. Hawa dingin bagian merembes dari dinding, wangi yang ganjil mengambang, dan cahaya itu makin mengenangi lantai. Rasanya ia hendak terserap, amblas ke dalam kamar. "Beninya! Beninya!" Marwan segera menyodor pintu kamar yang entah kenapa begitu sulit dia buka. Ia melihat ada asap lembut serupa kabut keluar dari lubang pintu. Bau sangit membuatnya tersedak, lebih keras dari bau amonia. Ia menduga terjadi kebakaran dan makin panik membayangkan api mulai melahap kasur. "Beninya! Beninya!" Biksari juga ikut berteriak memanggil. "Buka Beninya, cepat buka!" Entahlah berapa lama ia menyodor, ketika akhirnya cahaya kebakaran itu seketika lenyap dan pintu terbuka. Beninya berdiri sambil memegangi selimut. Segera Marwan menyambar mendekatnya. Ia melompat ke dalam kamar. Tak ada api, semua rapi. Hanya kartu pos yang berserakan. "Tadi Mama datang," pelan Beninya bicara. "Kata Mama, tukang posnya emang sakit, jadi Mama mesti ngambil kartu posnya sendiri." Beninya mengulurkan tangan. Marwan mendapati sepotong kain serupa kartu pos di pegangan anaknya. Marwan menerima dan mengamati kain itu. Kain kafan yang tepiannya kecoklatan bagai bagas tepi. Baik, selanjutnya saya akan mereview tentang cerpen tersebut. Apabila direview melalui unsur intrinsiknya meliputi 1. Tema. Tema yang diambil dalam karya sastra ini berupa tema kejujuran. 2. Alur. Alur adalah plot atau cerita yang berisi urutan kejadian. Dan alur dalam cerita ini yaitu alur campuran, karena dari alur maju dan alur mundur digabung menjadi satu. Yang ketiga yaitu tokoh atau penokohan. Penokohan merupakan pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Dalam cerita ini terpapar penokohan sebagai berikut, yaitu pertama Beninya, yaitu anaknya bersifat polos namun juga cerdas. Ayahnya yaitu Marwan menutupi kejujuran dengan kebohongan karena takut membuat anaknya masih kecil. Selanjutnya Ren atau ibunya bersifat baik dan kreatif. Selanjutnya Biksari bersifat baik hati namun juga khawatiran. Yang terakhir yaitu Ita, teman kerja ayahnya, pemberi saran yang kurang baik karena menyuruh seorang ayah menutupi kejujuran pada anaknya. Yang keempat yaitu latar atau setting. Sebagai landas tumpu, penyiaran pada pengertian tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Adapun latar cerpen sebagai berikut. Yang pertama, latar tempat. Ada di halaman rumah, di dalam rumah, di sekolah, kamar,
dan dikontrol. Untuk tata waktu sendiri, yaitu di kalangan masyarakat yang cukup modern, karena pada saat cerpen tersebut dikatakan bahwa sudah ada handphone pada saat itu. Selain itu pada sore hari, siang, dan malam hari. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang dalam karya fiksi ini mempersoalkan siapa yang menceritakan atau dari posisi mana peristiwa dan tindakan itu dilihat. Dalam cerpen ini, sudut pandangnya adalah persona ketiga, yaitu dia. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam cerpen ini adalah gaya bahasa kiasan atau simbol yang berupa kartu pos dari surga, beningnya, seperti capung di atas halaman, mulutnya langsung kaku, sahabat pena, mata minyak di kaca-kaca, cahaya yang terang-terangan, hawa dingin bagian merembes dari dinding, bawang yang ganjil mengambang dan cahaya itu makin menyinari lantai, serta sepotong kain berupa kartu pos. Yang ketujuh yaitu saya akan menjelaskan isi atau maknanya. Isi atau maknanya dalam cerita atau cerpen ini yaitu seorang anak perempuan yang sangat merindukan kabar dari ibunya yang sedang bekerja jauh di luar kota. Anak perempuan itu sempat menunggu kartu pos dari ibunya, namun tak disangka ibunya telah meninggal akibat kecelakaan pesawat yang jatuh ke laut dan terbakar. Namun ayahnya tak sampai hati untuk menceritakan kejadian tersebut. Dengan penuh kebohongan, seperti membuat surat palsu kiriman dari ibunya untuk anaknya itu yang membuatnya agar tak sedih. Akan tetapi pada suatu ketika, roh dari ibunya bertemu dengan anaknya secara langsung untuk mengobati kerinduan dari anaknya. Yang selanjutnya yaitu pesan moral. Jangan pernah kamu menyembunyikan sesuatu yang intinya bersifat rahasia, karena sebenarnya di balik rahasia itu pasti akan kelihatan di masa mendatang. Serta satu kepercayaan harus dilakukan dengan penuh keyakinan. Dan terakhir yaitu komentar dari saya terhadap cerpen ini. Dalam cerpen Kartu Pos dari Surga, isinya sangat menarik dan menyadarkan kita bahwa sebagai orang tua dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh berbohong kepada anaknya. Meskipun ada hal yang membuatnya sakit atau sedih kepada anaknya, kita harus selalu berbuat jujur. Namun di samping itu juga terdapat beberapa kekurangan terhadap kata kiasan atau gaya bahasanya yang kurang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Pak Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.